Halo semuanya, jadi kelompok kami bakal membahas bangunan peninggalan Hindia Belanda yaitu Lawang Sewu nih. Nah, informasi lebih lanjutnya, yuk tonton video ini sampai habis. Etimologi Lawang Sewu. Nama Lawang Sewu yang merupakan bahasa Jawa berarti 1000 pintu. Nama tersebut juga sebuah julukan supaya masyarakat lebih mudah menyebutnya. Dalam bahasa Belanda, Lawang Sewu juga disebut dengan Het Administratie Nieuw Abad van de Interlands. Intercast Spowet Magic Headpiece. Gedung tersebut sebenarnya merupakan gedung perkantoran milik Netherlands Intercast Spowet Magic Headpiece atau NIS. Saat ini bangunan ini menjadi aset milik PT Kereta Api Indonesia yang menjadi museum serta galeri untuk mengenang sejarah perkereta-apian di Indonesia. Disebut Lawang Sewu juga karena jumlah pintu yang ada di gedung itu sebanyak 439 buah, beserta jendela tinggi sebanyak 1000. Gedung yang memiliki 3 lantai ini tepatnya beralamat di Jalan Pemuda, di tengah kota Semarang. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1919. Namun, gedung ini sudah dimulai dibuka untuk digunakan pada sekitar tahun 1907. Secara keseluruhan, Lawang Sewu ini merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari 2 bangunan utama. Setiap bangunan memiliki 2 gedung A dan B serta C dan D. Gedung A merupakan bangunan yang menghadap ke Tugu Muda dan memiliki 2 menara kembar. Bangunan pertama ini juga kebanyakan menggunakan kaca patri besar, tangga utama di bagian tengah serta jalur menuju lorong bawah tanah. Tepat di belakang gedung A merupakan gedung B yang memiliki 3 lantai. Pada lantai 1 dan 2 sering digunakan untuk bagian perkantoran, sedangkan lantai 3 berfungsi sebagai loteng. Sejarah Lawang Sewu. Sama halnya dengan tempat bersejarah lainnya, Lawang Sewu juga merupakan bangunan tua yang menjadi saksi bisu perubahan zaman serta peradaban di sekitarnya. Untuk membicarakan sejarah Lawang Sewu, mungkin kita harus kembali pada tahun 1864 saat program pemerintahan Belanda ingin membuat jalur kereta api pertama kali di Indonesia. Pada saat itu, untuk menempuh perjalanan antar kota membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memutuskan membangun jalur kereta api untuk menghubungkan Semarang, Solo, Yogyakarta, dan juga Kedung Jati hingga Ambarawa. NIS menghubungkan stasiun Semarang dan stasiun Tanggung yang mulai pada 1864 sampai dengan 1867. Pada awalnya, pembuatan jalur kereta api ini bertujuan untuk mengangkut hasil tani dan perkebunan dari Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta ke Pelabuhan Semarang. Dengan adanya perkembangan teknologi ini membuat pihak NIS menjadi sukses besar dan semakin banyaknya pegawai membuat mereka memutuskan membangun kantor baru. Kantor yang akan mereka gunakan untuk semua urusan administrasi tersebut berada di Jalan Pemuda di kota Semarang. Sehingga pada 1904, proses pembangunan gedung kantor itu pun dimulai dengan menunjuk J.F. Klinkhammer dan B.J. Quindak sebagai koordinator perencanaan, serta memilih Kosman Sitoren sebagai arsitek untuk gedung tersebut. Melalui proses pembangunan bertahap, gedung Lawang Sewu akhirnya selesai dibangun pada 1918. Gedung ini menjadi kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik NIS. Namun ketika Belanda mundur dan pemerintahan diambil alih oleh Jepang pada 1942, sehingga pada 1942 sampai 1945, gedung Lawang Sewu menjadi kantor Ryuko Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Pihak Jepang tak hanya menggunakan Lawang Sewu sebagai kantor transportasi, tapi juga menggunakan ruang bawah tanah sebagai penjara untuk eksekusi mati. Kemudian pada tahun 1945, tepatnya bulan Oktober, pemerintahan Belanda ingin merebut kembali wilayah Semarang, sehingga menimbulkan perang yang berhasil membuat pihak Jepang mundur. Setelah perang, akhirnya gedung ini berubah lagi kantor DK
DKARI atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Namun kemudian kantor DKARI harus berpindah ke bekas kantor De Sustermaatschappij karena Lawang Sewu akan menjadi markas tentara Belanda pada 1946. Tahun 1994, gedung Lawang Sewu akhirnya kembali diserahkan PT Kereta Api Indonesia yang kemudian dilakukan restorasi pada tahun 2009. Semua dinding dicat ulang, ruangan dibersihkan dan renovasi pada beberapa bagian gedung, semata-mata karena gedung ini telah menjadi salah satu cagar budaya Indonesia. Oleh sebab itu, 2011 lalu, Ibu Negara Ani Yudhoyono kembali meresmikan gedung yang kini berstatus sebagai museum yang menjadi tempat pariwisata domestik dan mancanegara. Ini di Lawang Sewu tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah perkembangan transportasi kereta api Indonesia, tapi juga menjadi gedung museum kereta api yang menyimpan banyak cerita serta perjuangan para pendahulu kita. Kesimpulannya adalah, sejarah perkereta apian di Indonesia mungkin masih jarang diketahui, sebab Indonesia sendiri memiliki banyak sejarah yang panjang, apalagi jika ingin membahas pada setiap daerahnya. Oleh karena itu, belajar sejarah secara umum saja tidak cukup membuat kita memahami begitu besarnya bangsa ini, dan begitu banyak hal yang telah dilaluinya. Lawang Sewu yang menjadi saksi bisu dari panjangnya sejarah kota Semarang juga menjadi bukti adanya perkembangan dalam sebuah peradaban. Dari sejarah Lawang Sewu kita belajar bahwa semua kemajuan teknologi dan kemudahan yang kita rasakan di hari ini bukan hanya hasil dari percobaan ribuan kali saja, melainkan juga jerih payah para pendahulu kita yang berjuang dalam pembangunan, perebutan, kekuasaan hingga pengorbanan. Pada akhirnya saat waktu telah berlalu, maka harga dari sebuah pencapaian hanya bisa dimengerti dengan belajar sejarah. Dari sana kita mampu memperbaiki hal-hal yang dilewatkan dari masa lalu. Segitu saja pembahasan dari kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like-nya ya. Dadah.